saja seperti belajar dengan ustaz-ustaz yang lain, gitu ya. Dan alhamdulillah materi pada pertemuan kali ini itu adalah berkaitan dengan toharoh, ya, berkaitan dengan toharoh. Maka dengan itu, sebelum Ustaz menjelaskan berkaitan dengan toharoh ini, gitu ya, menjelaskan toharoh ini, target yang ingin kita capai, yang pertama setelah pembelajaran ini diharapkan ananda semuanya pertama harus mampu menguasai yang dinamakan apa itu toharoh. Itu yang pertama, atau yang disebut dengan pengertian toharoh. Kemudian yang kedua, target yang teman-teman atau ananda kuasai yang kedua adalah berkaitan dengan mampu menyebutkan macam-macam toharoh beserta dengan cara mensucikannya. Jadi ada dua target. Yang pertama adalah pengertian toharoh, yang kedua adalah macam-macam toharoh beserta dengan cara mensucikannya. Baik Om ya? Baik Om ya? Yang awak baik Om? Yang benar? Baik Om? Oke, kita lanjut ya. Materi hari ini adalah berkaitan dengan toharoh. Ya. Peta konsepnya sebelum lebih jauh tentang toharoh, ya. Toharoh itu pembahasannya banyak, teman-teman semuanya, ya. Terbagi menjadi dua. Ya, pertama adalah berkaitan dengan hadas. Yang kedua itu berkaitan dengan najis. Cuman karena tentang toharoh ini adalah 3 kali pertemuan, ya, 3 kali pertemuan, maka pembahasan pertemuan pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hadas, ya. Di sini akan membahas tentang hadas. Nah, kalau kita belajar ke sini semuanya, maka ini dikaitkan dengan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Ananda semua sekalian yang Ustadz banggakan, ya. Jadi itu peta konsepnya. Ini yang kedua, yang ketiga adalah tentang pengertian, ya, tentang pengertian. Pengertian toharoh secara bahasa, ya, secara bahasa itu adalah suci, ya, artinya suci atau bersih. Kemudian menurut istilah adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan mensucikan diri dari hadas. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Nah, ini dari segi pengertian. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat hadas dan cara mensucikannya. Hadas itu terbagi menjadi dua, ya. Ada namanya hadas besar, ada namanya hadas kecil. Ya, pengertiannya hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syarat atas aturan hukum Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan hadas kecil, pertama adalah berkaitnya keluarnya sesuatu dari dubur dan dubur. Ya, dubur dan dubur. Tahu ya, dubur dan dubur itu adalah berkaitan dengan anus. Ya, pantat kita dengan yang ada di depan kita, dengan kemaluan kita, ya. Kemudian yang kedua, menyentuh dubur dan kubul, menyentuh kemaluan dengan pantat kita. Jangan usah tertawa, ini pelajaran lagi ya. Berkaitan dengan dubur dan dubur, ya. Kemudian hilangnya akal karena tidur. Nah, tidur itu juga hadas kecil, gitu ya. Kemudian epilepsi. Epilepsi itu adalah kalau bahasa Jawa itu orang kena apa namanya? Ayan. Nah, tahu-tahu duduk-duduk gitu ya. Kemudian gila. Ya, kalau orang gila nggak ini gitu ya.
dan mabuk, serta bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Tahu bukan muhrimnya ya? Nah, misalnya di antara Anda semuanya yang laki-laki dengan yang perempuan bersentuhan itu batal. Ya, itu batal. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan hadas besar. Ya. Hadas besar secara pengertiannya adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah atau jinabah. Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Ya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan kategori hadas besar? Ya. Pertama adalah berhubungan ala suami istri. Ya, suami istri yang sudah suami istri ya. Yang bukan suami istri tidak boleh berhubungan. Kalau bukan suami istri namanya zina. Ya, misalnya laki-laki perempuan berhubungan, intim misalnya ya. Nah, itu namanya zina. Itu akan membahayakan bagi keturunan, maka tidak diperbolehkan itu. Maka harus nikah dulu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini bagi perempuan atau banat datang bulan haid. Ya. Nah, ini tidak asing bagi perempuan. Ya. Ini biasanya setiap bulan ada sirkulasi namanya datang bulan atau yang disebut dengan haid. Ini bermacam-macam, bervariasi setiap individu. Ya, ada yang merasakan sakit, ada yang biasa-biasa saja, begitu ya. Ketika akan datang bulan haid ini, ya, atau disebut dengan bendera Jepang, katanya merah di tengah, katanya gitu ya. Dan ini normal bagi seorang perempuan. Kemudian keluarnya darah nifas bagi seorang perempuan juga. Darah nifas itu adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Darah kotor juga itu. Setelah melahirkan dia akan beberapa hari, ya, dia lalu mengeluarkan darah. Itulah yang disebut dengan darah nifas tadi. Ya. Kemudian melahirkan, ya, jelas perempuan ya. Kemudian keluar air mani. Nah, keluar air mani ini adalah baik yang dikeluarkan oleh laki-laki maupun perempuan. Ketika laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik. Ya, ini bisa terjadi. Misalnya laki-laki mimpi basah misalnya. Nah, itu. Dia keluar air maninya keluar. Makanya laki-laki dan perempuan ketika berkomunikasi, berhubungan itu tidak diperkenankan terlalu dekat. Karena apa? Kalau laki-laki dan perempuan kalau sudah akil balik, maka biasanya dalam hati ketika bersentuhan akan muncul namanya ser. Oh, ser. Akan ada ketertarikan lawan jenis laki-laki dan perempuan. Nah, gitu ya. Akan muncul ketertarikan lawan jenis laki-laki dan perempuan. Tapi kalau masih anak-anak belum akil balik, dia melihat perempuan melihat laki-laki yang ganteng, dia nggak akan tertarik karena memang belum akil balik. Tetapi kalau sudah akil balik, biasanya akan melihat yang laki-laki lihat cewek, cantik sekali itu. Nah, itu rasa tertarik. Itu sudah akil balik. Begitu juga ada perempuan lihat laki-laki yang ganteng misalnya begitu, wah itu ganteng itu. Dan itu sudah tandanya akil balik. Dan itu tidak perlu diungkapkan, cukup disemen saja seperti itu. Ya. Harus mandi wajib. Dan mandi wajib itu harus disertai dengan niatnya. Ya, disertai dengan niatnya. Makanya ketika ingin mandi junub itu kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu, kemudian usap kemaluan, dibersihkan kemaluan dulu baru mandi. Tidak langsung ujuk-ujuk mandi begitu, tidak. Dia pakai tata caranya. Berwudu dulu, semuanya berwudu, gitu ya. Kemudian kemaluannya yang yang setelah keluar ini, misalnya habis haid, misalnya habis keluar mani, itu juga dicuci dulu, baru kemudian dilakukan mandi. Tidak langsung ujuk-ujuk siram, bukan. Ya, bukan mandi biasa masalahnya. Kita itu adalah ketika ada sebesar disebut dengan jinabah tadi, mandi jinabah. Ya. Itu mungkin barangkali yang dapat Ustadz sampaikan. Ketika semuanya itu tidak ada air, boleh dilakukan dengan tayamum. Sudah tahu tata cara tayamum? Ada yang sudah ya? Masa nggak tahu tayamum gitu ya?
diamong yang guling-guling misalnya begitu. Bukan itu ya, tidak itu ya. Itu mungkin barangkali yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Kita tutup dulu, baru nanti kita tanya-tanya ya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.